dan malam dimanapun teman-teman berada saat menonton video ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Rashid Rito, mahasiswa semester 4 Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman pernah nggak sih menjumpai salah satu media pembelajaran yang menurut teman-teman itu menarik, tetapi belum membantu teman-teman dalam memahami atau menjelaskan suatu konsep tertentu? Nah, mungkin ini salah satu faktor penting dari evaluasi media pembelajaran, karena media yang baik itu bukan hanya media yang menarik, tetapi juga media yang efektif dan relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didiknya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu model evaluasi media pembelajaran, yaitu model ADDIE. Jadi model ini mencakup evaluasi pada setiap tahap-tahapannya. Pertama, sesuai dengan namanya, sebenarnya model ADDIE ini merupakan model yang sangat populer di kalangan evaluator. Sesuai dengan namanya, ADDIE Analysis, Design, Development, Implementation, serta Evaluation. Jadi model ini sifatnya sangat terstruktur dan sistematis. Artinya setiap tahap-tahapannya saling terhubung dan berkaitan, serta dapat diperbaiki secara berulang-ulang. Sebenarnya kelemahan dari model ini adalah karena metode serta model ini sangat sistematis, jadi tidak bisa diterapkan dalam evaluasi singkat. Jadi model ini sangat memerlukan waktu serta sumber daya yang banyak. Yang menarik dari ADDIE ini, evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir, tetapi berlangsung pada setiap tahap pengembangan. Model ADDIE ini memiliki peran yang sangat penting karena seperti tadi, evaluasi bahkan dilakukan sejak tahap analisis, tahap perencanaan, tahap pengembangan, hingga implementasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan benar-benar dapat sesuai kebutuhan, tepat sasaran, serta efektif ketika digunakan. Evaluasi ini biasanya dilakukan melalui validasi ahli, uji coba penggunaan, serta revisi berdasarkan masukan validasi ahli tersebut. Dengan demikian, kualitas media pembelajaran akan terus meningkat selama proses pengembangan. Masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap analisis. Di tahap ini, pengembang dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, karakteristik peserta didik, kondisi lapangan, kondisi sarana dan prasarana, serta dari tujuan pembelajaran yang ada. Pengumpulan data di tahap ini dapat berupa angket, wawancara, observasi, serta studi dokumen, yang pada akhirnya hasil analisis ini akan digunakan untuk menentukan apakah media yang dikembangkan benar-benar diperlukan dan sesuai dengan masalah yang ada pada peserta didik tersebut atau tidak. Masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap desain. Pada tahap ini atau tahap perencanaan atau perancangan, hasil analisis yang tadi diterjemahkan menjadi rancangan konkret pada media pembelajaran yang akan dikembangkan. Beberapa hal yang dirancang meliputi tujuan pembelajaran, strategi, metode, struktur atau alur dari media tersebut, serta evaluasi formatif. Evaluasi ini bersifat preventif, artinya untuk mencegah kesalahan pada produk media yang akan dibuat. Menurut konsep Educational Design and Research, kualitas produk pendidikan dilihat dari validitas, praktikalitas, serta efektivitas.
Jadi pada tahap desain ini sangat penting untuk memastikan media yang dibuat nantinya benar-benar harus berkualitas. Masuk pada tahap development. Jadi rancangan yang sudah dibuat mulai diwujudkan menjadi produk nyata. Setelah media selesai dibuat, tidak serta-merta langsung diterapkan di lapangan, tetapi harus melalui suatu tahap yaitu validitas ahli, yaitu validasi menurut ahli materi maupun validasi menurut ahli media. Penilaian ini biasanya menggunakan skala Likert, yakni mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki atau bagian mana yang sudah baik, dan seterusnya. Selanjutnya masuk pada tahap implementasi. Jadi pada tahap ini media yang direncanakan, yang dirancang, di-develop sudah mulai digunakan dalam pembelajaran nyata. Pelaksanaannya dapat pertama bisa melalui uji coba terbatas, yakni diterapkan pada suatu kelompok kecil, atau melalui uji coba lapangan, diterapkan di suatu kelas atau lebih besar lagi. Untuk mengukur efektivitas media menggunakan pretest atau post-test. Pretest dapat diberikan pada suatu kelas yang belum diterapkan media pembelajaran tersebut, dan post-test bisa diterapkan setelah kelas tersebut diberikan bantuan media pembelajaran tersebut. Untuk mengukur apakah media tersebut sudah dapat membantu peserta didik dalam memahami suatu materi atau konsep yang ada. Salah satu instrumen lain untuk mengukur efektivitas yakni dapat berupa observasi atau angket respon siswa. Jadi pada tahap ini menjadi penting karena menjadi jembatan antara teori dan praktik, sehingga untuk melihat media tersebut apakah benar-benar dapat bekerja di lapangan. Masuk pada tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi dilakukan penilaian menyeluruh terhadap media pembelajaran tersebut. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, apakah media tersebut cukup interaktif, apakah media tersebut layak digunakan secara luas. Evaluasi ini dapat menggunakan triangulasi data seperti nilai pretest dan post-test tersebut, motivasi belajar siswa, keterlibatan siswa, serta bagaimana respon pengguna dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Jika hasilnya belum optimal, maka perbaikan dan pengembangan ulang sebaiknya dilakukan. Setelah beberapa menit ke belakang, dapat kita simpulkan bahwa model ADDIE ini bukan hanya tentang langkah-langkah pengembangan, tetapi juga bagaimana evaluasi menjadi pusat seluruh proses. Evaluasi ini memungkinkan terjadinya perbaikan berkelanjutan, sehingga media pembelajaran yang dihasilkan benar-benar bisa berkualitas. Mungkin cukup sekian dari saya pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang bersedia menyimak video ini hingga akhir. Jika ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman, bisa menuliskan di kolom komentar. Mungkin itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.